di terapi ini sebagai bagian dari ikhtiar manusia untuk memperoleh kesembuhan. Tetapi apakah sembuh? Belum tentu kalau kamu nggak minta pada yang memberi penyakit ini, ya mana mungkin gitu. Betul betul. Yang saya khawatirkan kemarin kan, aduh perjalanannya di pesawat 10 jam. Itu siksaan buat saya, biasanya. Sekarang Bu, Aman. aman nih? Iya kita ini ya, biar kenal dulu sama Ibu ya, boleh diperkenalin Ibu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Bu Harsy dari Semarang. Sehari-hari sebagai konsultan manajemen kesehatan dan dulunya memang ya pegawai negeri ya, ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Itu singkat. Boleh tahu nggak Bu, sakit yang diderita itu apa? Oh, sebenarnya sakit yang dalam konteks, apa ya, penyakit-penyakit degeneratif tuh nggak ada. Penyakit-penyakit yang sangat terasa tuh yang saya rasakan ya gangguan di lumbal ini. Oh sebelum mungkin kita lanjut ke situ boleh nggak di-spill Bu, umur Ibu saat ini berapa ya? Oh, boleh tebak tadi ya, ada yang mau tebak 56, ada Jelas. 80, 800 enggak. Ya saya lahir di, hari Ibu ya, 22 Desember tahun 60. Tahun 60 ya? Iya, Wah, tahun 60. Berarti total umurnya saat ini sudah 6 Tebak sendiri, iya. 5 tahun, umur itu cuman angka, cuman kan kita lihat Ibu sehat banget ya. Alhamdulillah, mantap Eee, luar biasa. di umur yang segini Ibu juga bilang tadi penyakit degeneratif nggak ada. Itu ada rahasianya nggak Bu? Rahasianya apa ya, yang bersyukur, kuati doa, makan standar gitu ya, gerak ya lumayan, ya nggak aneh-aneh gitu, gitu aja sih, nggak ada resep khusus atau apa. Kalau makan Bu, makan gimana sekarang? Masih makan soto gitu? Makan apa aja, Masih makan ya Bu ya? iya sih, makan apa aja, yang penting apalagi aku orang kuno ya, kalau makan makanan yang, kayak junk food gitu ya, makanan-makanan yang anak muda sekarang tuh enggak. Mmm, Sayur asem ya kayak gitu, sop, soto, kayak gitu-gitu, opor masih ada, kepiting Bu, santai kepiting? masih, udang, cumi, biasa sih. Ya karena itu makanan terlezat karunia Allah ya, melalui laut ya. Bener bener Bu. Uri, heeh, gitu. Oke, kita lanjut ya Bu. Ibu sakitnya itu, masalah tulang belakang ya? Keluhan ya, lebih Keluh banyak ke keluhan, iya di tulang belakang, persisnya tuh setelah terdeteksi lewat MRI, itu ada gangguan di lumbal 3 ke 4. Infonya kalau orang Jawa bilang atau orang awam bilang, "Oh ada saraf kejepit nih di sini," gitu. Ya Oke. udah, nah dari awalnya kan kenapa ya, habis kan kerja laptop itu nggak berhenti-berhenti ya, mmm, pegang laptop, pegang apa, duduk lama gitu. Itu setelah selesai pasti merengek-rengek, rungkuk-rungkuk gitu, aduh sakitnya, ya Allah. Saya anggap itu udahlah ya hal yang biasa karena faktor usia, faktor faktor posisi duduk barangkali yang salah gitu. Tapi lama-lama, loh kok ada rasa tebel di belakang lutut, di paha gitu, ini apa gitu. Kan secara anatomi fisiologi kan, wah jangan-jangan ini kurang gerak nih sampai situ. Dipakai gerak juga masih dipakai. Nah akhirnya kami konsultasi ke rumah sakit, eee, pusat yang ada di daerah lah ya, khusus tulang gitu. Di MRI bener, "Wah Bu, Ibu ini loh ada gangguan ini nih di sini nih jelas sekali," gitu. Langsung, "Oh gitu ya Dok?" "Iya." Biasanya kan, wah ini nanti tindakannya dilakukan ini, apa traksi atau apa, kemudian operasi atau apa gitu. Sekalipun saya orang kesehatan juga menghindari dong kalau bisa nggak usah lah dilakukan tindakan-tindakan gitu. Nah, maka tindakan yang pertama dulu kami dilakukan tindakan yang namanya apa ya, alat TENS itu Mmm, katanya, nyebut ya, nyebut mereknya ini nggak mmm. tep gitu. Alat itu terus ya lumayan sih ada getaran-getaran, sebulan sekali harus diulang 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 diulang, lama-lama aku berpikir, "Lah ini
jauh dari Semarang ke suatu kota, terus harus spend waktu, biaya perjalanan, belum bayarnya juga, karena aku juga nggak pakai BPJS sih memang. Yalah, wong ini untuk tubuhku sendiri pakai ini. Nah, suatu saat ini udah langsung ngalir aja ceritanya ya. Iya, Terus Apa, langsung ngalir aja, Bu? saya gini nguati segala sesuatu tuh memang dengan ikhtiar dan dengan doa itu pasti ya. Ya Allah kalau saya begini, pas terjadi kambuh kayak gini, padahal saya masih harus bisa menebarkan ilmu-ilmu di bidang saya di rumah sakit maupun dimanapun. Kalau saya ada gangguan gini kan saya nggak bisa kerja ngapa-ngapain nih gitu. Tolong saya diberikan solusi ya Allah mana saya harus mencari ini gitu. Mencari ya tempat pemulihan yang kira-kira bisa progresnya bisa lebih baik, lebih Mmm, cepat gitu. mmm. Nah, lepas Maret tuh biasa rebahan gitu, mak-mak tuh usil buka Instagram. Mmm. Gitu, buka Instagram, itu menurut saya sih itu cara Allah ya, cara Allah ya, enggak jarang buka-buka Instagram karena aku punya Instagram juga enggak ini banget gitu, penikmat aja. Nah dapat ini ada ini apa sih gitu. Oh ada kenal yang namanya sebut nama aja, kenal di terapi, itu ada di, Instagram, ibu-ibu yang ngomong gitu ya. Kalau boleh tahu Bu, itu Ibu tahu di terapi sama yang Ibu lakukan pengobatannya ini udah berapa lama Bu? Dari start di terapi? Dari start Ibu tahu nih, Ya. Ibu cek ternyata ada gangguan nih Ah. di tulang belakangnya, Ya. sampai ketemu di terapi ini Ibu udah berobat berapa lama? Oh berobat 1,5 tahun. Oh 1,5 tahun baru ketemu di terapi? Iya betul, 1,5 tahun tapi per kali terapinya itu 1 bulan sekali ya? 1 bulan sekali ya? 1 bulan sekali tapi kalau nggak kuat banget atas, request pasien, Mhm, "Aku boleh dong, ini 2 minggu sekali," gitu. oke. Heeh, kan ada kan temen ya, teman semua, "Tolong aku di ini dikondisikan," gitu. Nah itu udah gak nyaman, nah suatu saat lihat di situ, oh ada nih gitu. Semula ya, saya jangan kemakan iklan ya Allah nih gitu kan. Ya. Maaf loh ya, Iya. kemakan iklan, nih ibunya kok rasional, ini cara cara ngomongnya rasional banget, tak nalar itu, "Masuk akal di mana ya ini?" Gitu. Terus ada yang stroke, ada yang tanda-tanda stroke, ada yang tulang belakangnya yang kena di lumbal 4, 5 gitu dan sudah di kondisi yang maaf agak parah dia sampai nggak bisa jalan, terus di sini berapa kali bisa jalan gitu. Padahal saya juga sudah di salah satu rumah sakit, terapi hidroterapi juga Mmm, di kolam renang gitu. Belum belum ada, progres yang ya ada tapi lambat banget gitu. Ya aku bayangin, "Wah gimana kamu tiap hari sakit, terapinya sebulan sekali," gitu. Nah setelah ketemu itu, aku langsung tanya, ke CS? iya, aku nggak tahu siapa itu, apakah cabang di mana, pokoknya yang tahu di Jakarta, terus tanya, "Ini ada di mana aja ya?" Terus, "Wah wah kok Jakarta? Waduh, kok di Bekasi? Waduh," gitu-gitu. Memberanikan diri. Ini pinter sih si ininya ya, si adminnya pinter ya. "Ibu tinggal di mana?" "Oh saya tinggal di Semarang," gitu. Kata dia, "Oh ada kok Bu di Semarang." "Oh yang benar? Di mana?" "Di ini," gitu. "Oke baik besok saya cek." Saya langsung nyobain sendiri loh itu, ke sana. Jujur di awal di ruko, Mmm. jujur loh ya nih, Iya, iya. ya orang underestimate boleh dong gitu. Mmm. Harus jujur ini Bu. Iya iya iya. Iya, makanya kita, komunikasi 2 arah gini, jadi kalau lihat testimoni yang kayak Ibu tadi bilang, orang lihat testimoni, "Ah, bener nggak nih ya?" Nah, Ah, kita ngobrol kayak gini, jadi iya. kalau Ibu tanya jujur, harus Bu. Iya begitu aku lihat di ruko satu, Mhm. berpengaruh pada image. Betul. Oke. Begitu masuk, adem, oh anaknya gercep, "Selamat pagi Bu," bla 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 bla, komunikatif. Mhm. Itu membalikkan underestimate tadi. Mmm, Baik, kemudian, oh benar ini betul. Terus langsung apa ya, dilakukan pemeriksaan, apa ya tuh, Batum. kuantum, betul kuantum, dan hasil labnya cocok sama aku. Kolesterolnya berapa, ininya berapa, cocok tapi aku diem, nggak ngomong aku. mmm, Biar aja dia ini gitu ya.
"Bu, Ibu ada gangguan ini, kepekatan kepekatan darahnya Ibu sekian sekian sekian." Itu di luar pemeriksaan yang asli, keluhan aslinya gitu. Tapi nggak apa-apa juga untuk mendeteksi tubuh ya, bagus juga. Nah terus ending-nya Mbak, aku sebetulnya butuh itu sih, tetapi yang lebih urgen adalah gangguan saya ini yang duduk nggak nyaman, tidur nggak nyaman, nyerinya juga amit-amit gitu. Nah, "Oh ada Bu, ini programnya ini nih, ada yang 1 jam, ada yang 30 menit, ada yang ini." Nah kalau Ibu ambil paket, ambil ini, ambil ini, macam-macam tawarannya, akhirnya saya juga, "Enggak lah, aku nggak ambil paket, nggak mau, aku coba dulu nih," gitu. Aku ambil yang sekali. Yang sekali yang berapa lama Bu? 1 jam apa 1/2 jam? Ambil yang 1/2 jam. Kenapa 1/2 jam tak pilih? Aku di terapi kemarin itu aja 20 menit, ya, cuman 20 menit. Oke. Coba kalau di sini 1/2 jam kayak apa, gitu kan. Tet, begitu masuk langsung kasih omong-omong sama terapisnya, ya itu yang membuat aku terkejut, gitu. Mmm. Yang membuat aku terkejut, dia mengeksplorasi apa yang dia akan lakukan gitu, "Ibu, nanti Ibu akan dilakukan ini, pijatan seluruh tubuh dengan cara ini, tapi nggak sakit kok, cuma greng greng greng." "Oh iya nggak apa-apa Mbak, aku tahan kok," saya gitu. Terus setelah itu pakai ganti baju dan lain-lain, habis itu Mmm. sebelum dilakukan semua ini, Ibu berdoa dulu. Bek saya, ini disertasi saya Mas. Jadi setiap kali tindakan apapun ya untuk kesehatan itu spiritual touch-nya itu harus ada. Dan ini masuk. Itu yang membuat aku terkejut baik yang kedua kali selain ramah, selain ini gitu. Berdoa dulu Bu, Ibu yang Ibu mau ini. Mudah-mudahan ya itu, di terapi ini sebagai bagian dari ikhtiar manusia untuk memperoleh kesembuhan. Tetapi apakah sembuh? Belum tentu kalau kamu nggak minta pada yang memberi penyakit ini, ya mana mungkin gitu. Betul betul. Sehebat apapun tenaga medis atau tenaga apapun, bisa saja itu dia lengah, bisa saja kena human error, kena saja bisa ini. Nah, ini dia kasih doa, udah selesai, aduh kiblatnya mana ya Mbak? Ke sini, adabnya Pak. Udah berdoa, dia baru lakukan tindakan, "Maaf ya Bu, segini?" Gitu. "Oh ya Mbak, masih bisa naik Bu?" "Masih." Ditanya. Jadi langkahnya, wah sopan banget pokoknya, beradab banget lah menurut aku ya, si ini. Ah, habis itu saya membandingkan dong, aku dulu nggak pakai begini, ini 30 menit pakai begini. "Mbak, nanti yang benar-benar pakai alatnya yang di menetap itu di lumbal tuh berapa menit? Ibu minta berapa?" Jadi nanti dikalkulit ya, 20 menit Mbak, sama seperti yang di rumah sakit Sebelumnya. terapi sebelumnya. Mmm. Udah selesai, wah rasanya itu saya berpikir secara anatomi fisiologi, ini dia kerjanya menggerakkan saraf yang ending-nya adalah bagaimana menggerak-gerakkan seluruh pembuluh darah dan lain sebagainya, ini getar. Jadi ibaratnya letoy, orang letoy itu digerakkan sama si ini. Mbaknya itu juga bagus gitu. Udah ending-nya selesai, sampai kaki juga kan di ini. Aku nih, ya Allah bener ini gitu. Yang namanya kebas, hilang saknalika itu baru terapi 1, kebas. Kebas ya, kalau di sini masih ada. Hilang, bener enggak nih? Gitu. Ditambah lagi yang terapi di kaki itu kan, di kaki. Nah terus, saya kan nyobain sendiri nih ceritanya di Semarang. Bawa kendaraan sendiri ya Bawa Bu? kendaraan sendiri, kan ini pakai bantal nih belakang. Iya. Tak coba, ih bantal tak hilang. Ih nggak apa-apa yuk, gas, pulang. Itu sekali. Jadi, aku mau datang lagi telepon, "Mbak, aku minggu depan hari apa itu kemarin." Datang hari yang sama, saya minta jam 10, akan available saya di jam 10. Jam 10 aku bilang, "Mbak, yang paketnya gimana?" Malah aku yang tanya, Oke. aku tanya paketnya, "Oh iya Ibu mau paket jam berapa?" Gitu. "Yang paketnya adanya yang apa?" "Yang 8 kali." "Oke, aku 8 kali." Tak nego, "Mbak 8 kali berarti berapa? Boleh sebut angka nih?" 1,6, tapi kalau Ibu tak kasih 1,4. "Yang beneran?" "Iya." "Oke Mbak, aku nanti 4 hari lagi akan ke sini. Ini aku DP dulu lah, nggak usah dikasih kartu. 700 dulu tak masukin."
Kan sambil cek-cek nih, pegawai negeri pula, ya kan pensiunan pula gitu ya, pensiunan terus akhirnya, "Oke nggak apa-apa." Jadi negotiable-nya itu dapet. Mmm. Ya mungkin beliau belum ngomong sama CEO-nya, "Ya udah Bu ini bisa kok gini." "Oke nggak apa-apa." Berikutnya ke sana lagi berikutnya, aku janjiku tak lunasi, "Mbak lunas." Gitu, itu untuk paket 8 kali. Nah 8 kali aku makin rajin dong, tiap minggu tiap minggu ke sana, kadang 2 minggu sekali ke sana, tergantung posisiku ada di mana gitu. Aku bilang sama Mbaknya, "Mbak terima kasih banget nih, ya cara orang Jawa itu Gusti Allah kasih penyembuhan lewat saya, perbaikan saya lewat di terapi dan lewat tanganmu." Gitu. Jadi saya merasa, seneng dan saya pesankan sama dia malah, "Mbak semua pasien ya Mbak tolong diingatkan sebelum dilakukan ini berdoa syukur-syukur kalau sudah selesai berdoa juga." Jadi adabnya menterapi orang itu 3 domain kena semua. Jadi di terapi itu sebagai bentuk ikhtiar, di situ ada ilmunya, ada alat canggihnya, ada ya, Spiritualnya. ininya, teknisi atau ini loh praktisi terapisnya ada dan, eee, irfaninya, keberserahan dan minta pertolongan di luar yang kau lakukan ini dari yang bersangkutan ada. Jadi ini domain yang pas, gitu. Jadi salut banget dan saya berterima kasih pada ini, kalau ditanya Ibu sampai berapa kali gitu misalnya sampai ke situ ya. Saya ini satu paket selesai berarti 8 kali kan, 8 kali plus memperpanjang paket yang kedua baru setengahnya nih. Berarti berapa? 12 kali. 12 kali ya? 12 kali itu kalau saya boleh prosentase, eee, terselesaikan Bu. Kalau kebas nol, kebas nol sama sekali nggak ada sama sekali. Sejak terapi kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi yang ini taruhlah masih dikit-dikit sekarang tuh ya tingkat keberhasilannya 90% di saya. Karena belum tuntas di 2 paket ya. Buktinya juga kemarin saya sempat maaf pemirsa, saya juga menjalankan umroh baru pulang di 2 minggu yang lalu itu juga sempat ragu, nanti aku sama Gusti Allah kan nggak boleh ragu gitu. Udahlah aku di terapi sudah aman, insya Allah aman sampai ke Tanah Suci, umroh ininya selesai, aman dan lengkap. Lengkap Ibu ya? Paketnya 3 kali ya aku bisa 3 kali. Jalan juga, ini juga, nggak ada keluhan. Yang saya khawatirkan kemarin kan, aduh perjalanan ini di pesawat 10 jam. Itu siksaan buat saya, biasanya. Sekarang Bu, Aman, aman nih? bahkan, saya ngedrive dari Semarang keluar kota ya, Semarang tanpa pakai driver ke Pati karena tempat, rumah sakit yang saya jadi konsultan tuh di Pati, itu 3 jam kadang 2,5 jam aku udah nyampe, dan ke Jogja, nggak PP lah ya, pokoknya ke Jogja lewat tol ke tol, nggak ada 2 jam, 1,5 jam itu, 1 jam lebih 15 menit nyampe sendiri tanpa driver. Mhm. Oke Bu, kalau boleh saya tanya kan Ibu kerja di rumah sakit ya Bu ya? Ya on off ya, Oh ya, on nggak off, pasti. nggak setiap hari. Cuman basic-nya memang dari kesehatan, Iya, rumah sakit ya? betul. Yang buat Ibu pas lihat iklan memutuskan mau, "Ah saya mau coba ah," gitu. Mhm, Kira-kira apa Bu? kira-kira apa? Oke, saya pribadi, nggak usah masyarakat awam ya, kalau tindakan medik, apalagi pembedahan, itu pasti banyak pertimbangan. Takut takut berhasil atau tidaknya, side effect-nya. Jelas namanya pembedahan tuh ada saraf, pembuluh darah, walaupun perifер, walaupun kecil-kecil tuh pasti ada yang kepotong, pasti itu. Terus obatnya, terus nanti sembuh enggaknya, side effect-nya, belum biayanya kalau nggak bisa pakai BPJS misalnya kan. Nah ini satu alternatif, tawaran ya, salah satu pilihan lah, pilihan karena kan masyarakat tuh boleh memilih, memilih itu hak pasien gitu, aku mau kemana gitu. Nah di sini yang minim resiko efek samping gitu ya, minim resiko side effect terhadap tindakan yang dilakukan dan bahkan zero menurut saya ya. Apalagi, untuk pasien-pasien kayak
saya ya, gangguan, persarafan di tulang belakang ini, terutama bagi yang belum pernah dilakukan operasi, itu risiko pemulihannya lebih cepat dibanding yang sudah pernah dilakukan tindakan. Itu menurut saya. Buktinya apa? Saya kan ajak teman saya, Mmm. dokter juga, tak ajak ke terapi sana. Dia bilang gini, "Lah, Bu Rosi itu yang di sini sini nih." "Iya, di Semarang yang dekat mall ini." "Iya, aku udah di situ Bu Rosi." "Lah," gitu, "ya udah besok ketemu." Akhirnya di situ ketemuan. Ketemuan dia, kagetnya, "Kak, kok Bu Rosi cepet ya? Baru sekian kali sudah ada efeknya, saya belum." Saya bilang gini, "Bu, kita perlu jangan dibandingkan berapa kalinya, tapi dibandingkan pembandingnya itu adalah kondisi. Kondisi penyakit penyerta Ibu apa, s keluhan utama ini sudah dilakukan apa aja, ada pembenahan atau tidak, ini tidak." Kan logikanya kalau dipotong-potong nih di terapi, getarin saraf ke ini, mentoknya di sini. Kenapa? Karena terpotong gitu kan. Nah kayak gitu-gitu itu pendapat bebas saya ya, jangan diilmiahkan. Logikanya gini-gini. Nah, Ibu kan pernah dilakukan tindakan medis, pernah dilakukan operasi lah ya, terus iya juga. Akhirnya dia sadar, tapi bukan berarti memutuskan untuk tidak dilanjut, Mhm. gitu. Toh kalau emang di sini nggak kena yang di saraf sananya, kan ada pijat yang seluruh tubuh, jadi tetap akan kena. Logika berpikir saya bilang gitu. Iya gitu. Nah habis itu ibu-ibu nih, ibu-ibu di kompleks, ya sama, "Bu Harsi ini yang kemarin di rumah sakit sudah selesai." "Alhamdulillah selesai, tapi saya berlanjut di sini, ini aman," aku bilang gitu. Aman berdasarkan yang saya alami gitu. "Bu, saya diajak," hingga sekarang belum tak ajak. Karena belum pernah ketemu, belum klop waktunya. Ibu-ibu loh, ibu-ibu kan seusia saya itu kan problem utamanya kan di tulang Tulang belahan, belakang. gitu ibu-ibu. Ibu arisan kayak gitu. Terus kakak saya yang pulang, waktu itu baru pulang dari, Pineng habis operasi sesuatu, tapi dia ada keluhan di sini, tak ajak ke situ, gitu. Baru sekali juga kakak saya, kakak kandung. Lah, "Kayak gini kok nggak ngomong kemarin-kemarin?" Lah gimana ngomong kemarin-kemarin, kami nggak ngerti keluhanmu gitu kan. Terus pada saat saya, "Kamu di mana posisi?" "Aku di sini di terapi." "Aku ikut," gitu. Kalau dia di terapi suka juga Tripati. Gitu sih. Jadi saya memilih yang minim berisiko, pasca tindakan. Hmm. Dan di sini, apa namanya, di terapi, di apa, model-model yang seperti ini, saya sangat appreciate sebagai orang yang pernah bekerja di jajaran kesehatan dan bahkan gimana sih saya kemarin tuh gimana agar ini bisa terjangkau oleh, masyarakat yang Lebih luas. lebih luas. Mhm. Jadi bisa melayani masyarakat yang tak terlayani, itu lebih baik. Nah, eee, kenapa saya ngomong begini, karena logikanya pada saat saya antri sebelum dilakukan terapi, itu saya suka usil tanya, "Bu dari mana? Dari mana dari mana?" Kalau dia tanya dia bilang, "Saya dari Kudus, saya dari Rembang, saya dari Blora, saya dari Pati." "Oh itu daerahku, saya dari Solo." Gitu kan. Saya dari Tembalang, Tembalang tuh Semarang tapi pinggir naik gitu. Kalau dia tanya ke aku bilang, "Lah Ibu dari mana?" Aku bilang, "Dari Pati." Sama," gitu kan. Biar semangatnya sama. Kalau aku bilang dari Semarang gitu, "Oh Ibu dekat ya, ini dia ini." Nah, saya ngasih inspirasi, inspiratif yang saya bangun adalah, "Semangat Bu, jangan berhenti sampai di sini." Karena kita butuhnya totalitas ya Betul. untuk memperoleh kesembuhan ini. Terus aku berpikir, nah kayak gini, itu tadi, kalau memang bisa melayani banyak orang, tentu tidak terlalu banyak orang korban efek samping dari tindakan-tindakan yang terkait dengan tulang belakang. Betul, Bu. Nah, cuman kan gini, Bu, kita nggak bisa hindarin ya, orang setiap lihat iklan kita mungkin atau lihat di terapi pasti skeptis. Ya, Kebanyakan ya, nggak semua. nggak usah jauh-jauh aku juga. Iya. Tadi awal, di awal. Cuma begitu Ibu coba kan ternyata ya alhamdulillah, hasilnya baik ya, Bu, ya. Baik,
berprogresnya tuh baik. Mungkin boleh ini ya, Bu, kalau misalnya buat orang yang kira-kira punya keluhan seperti Ibu, Ibu Menyampaikan. sampein apa gitu buat dia Oke. mau coba buat di terapi? Oke. Untuk orang mungkin yang punya penyakit degeneratif sama punya keluhan seperti Ibu lah ya, yang masih Degeneratif tuh hipertensi bisa, diabetes bisa, karena memang sistem kerja terapi ini adalah membangunkan syaraf dan pembuluh darah menurut aku loh. Sehingga mereka digugah untuk, revitalisasi fungsi, fungsi saraf, fungsi benar kan? Lah aku anatomiku, kuat di situ soalnya. udah udah ini ya. Boleh Bu mungkin disampaikan yang buat yang belum yakin nih Bu, Oh yang kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan? iya baik, terima kasih ini untuk, pemirsa dimanapun atau untuk masyarakat umum yang memang belum menemukan ketetapan hati untuk kemana mencari kesembuhan atau mengatasi masalah-masalah terkait dengan, penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit terkait dengan, persyarafan atau saraf kejepit atau yang terkait dengan lumbal ya, tulang belakang. Ini tuh sangat mengganggu dan nggak usah ragu-ragu, saya membuktikan dulunya juga tidak memiliki kepercayaan yang total seperti yang saya rasakan. Di terapi ini, apa ya, tidak hanya menjanjikan tetapi juga membuktikan bahwa dengan tindakan-tindakan para terapisnya ini dibekali dengan keterampilan khusus yang bisa mengoperasionalkan alat-alat terapinya, itu sungguh bisa dirasakan saat itu juga. Dampaknya ya mungkin sehari 2 hari terasa. Di awal-awal tuh bisa nyenyak tidur, bisa ini, makan enak gitu. Dan keluhan-keluhan yang semula ada, nyeri atau apa ya, sakit pinggang atau kebas, itu seiring berjalannya waktu hilang. Saya yang di Lumbal, 3, 4 ini sampai nelateni di apa ya, ke-12 kali terapi dan alhamdulillah aman. Dan sekali lagi terapi yang saya lakukan di terapi ini, wong saya sendiri juga orang kesehatan gitu ya, nggak mau bombastis untuk mengunggulkan, layanan kesehatan yang modelnya kayak klinik ini, tapi kalau fungsinya memang nyata, kenapa enggak kita sebarluaskan gitu. Jadi, nggak usah ragu-ragu dan jangan memperlambat, ikhtiar untuk mencari, pemulihan kesehatan, datang aja di terapi nanti akan dilihat before afternya tidak hanya masalah keluhan utama tapi juga kondisi kesehatan seluruh tubuh melalui, pemeriksaan yang namanya kuantum. Itu akan mendeteksi kondisi kita itu seperti apa dan sangat ilmiah menurut saya ya. Jadi maaf tidak abal-abal, walaupun memang dibutuhkan kita ketelatenan. Membangun keyakinan pasti, doa harus, dan di terapi sebagai ikhtiar, salah satu mencari penyembuhan sejati di sana. Ayo kita bareng-bareng dan buktikan omongan saya, karena saya juga sebagai pasien gitu, pinginnya masyarakat Indonesia sehat, tanpa harus was-was dengan efek samping dari tindakan-tindakan terapi yang selama ini marak di Indonesia. Gitu sih. Siap, terima kasih banyak Ibu. Iya. Mungkin dari Pak Soleh ada yang mau ditanyain? Oh iya Mas Odek. Silakan. Dari saya rasa udah terjawab semua ya, Oh gitu. yang tadi disampaikan. Ya terima kasih untuk Bu Arsdi jauh-jauh dari Semarang, Iya sama-sama. heeh, datang ke Jakarta Iya. untuk mengunjungi kita. Amin. Semoga Bu Arsdi terus sehat. Amin. Ini juga sebagai bentuk terima kasih saya ya pada di terapi ketika saya nggak bisa berbuat apa-apa, yang bisa saya lakukan hanyalah menebarkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu satu. Yang kedua, kalau masyarakat sehat, saya pun orang kesehatan ikut Bahagia. bahagia gitu. Dan tanpa was-was gitu, wong ya memang efek sampingnya zero ya menurut saya nggak ada gitu. Kenapa? Dan dari sisi biaya saya kaget ya kok ya ini ya. Biaya tuh amat sangat terjangkau di luar ekspektasi sesungguhnya. Oh, maaf segitu gitu. Saya membuktikan, apa bener nih 200 gitu ya di awal. Oh 300 200 ternyata benar gitu. Jadi ya
ekspektasi saya, apa ya, enggak terjadi yang harusnya mahal ini, enggak, ternyata murah, terjangkau, dan efektivitasnya bisa dirasakan, gitu. Itu sih. Selamat sukses di terapi, mudah-mudahan mampu melayani masyarakat yang tak terlayani, artinya apa? Memperpendek jangkauan untuk masyarakat yang daripada jauh-jauh ke kota gitu. Mudah-mudahan sampai menjangkau. Kalau untuk Jawa Tengah sih saya berharap banget loh, 35 kabupaten nih paling enggak ada 6 lah, 6 titik yang bisa dijangkau, gitu. Sukses untuk di terapi dan bermanfaat untuk semua umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, boleh di sini ya? Bunyi iya iya. Sama anak orang yang bunyi 2 Ya. Ya, berbagi. Tiap putu ya kayak gini kok. Bisa membagi sesuai. ya bagi. Mana kalau aja dan serius. Terus ini ya. Di mau izin ya. Ya. Di awal saya tuh kan udah pakai dapur sendiri, Pak. Kakak ada ya. Dan ini lagi bagus. Sebuah gigi. Ini coba sekalian tak. Gitu, pokoknya. Nah, ibarat itu sebenarnya ya negosiasi ya, itu memang agak bersifat orang ya pasti iya betul ya that's it. Jadi bis X balon apa dia ya orang tak sama nih terus nih pacik nih that's Si si ya kan gitu. certified oh di itu memang aku nggak ngerti ya kok bumbunya itu agak susah gerak gitu. Aku senang juga enggak anakku malah senang juga kan. Tapi setelah saya ngikuti fiterapi entah yang keberapa. Aku coba gini, bisa kelenturan nyanyi, kelenturan tubuh. Itu kenapa aku dapatkan juga. After banget di terapi. Kata beberapa kali aku nggak bisa tepat karena nggak suatu saat aku pengen teliti tuh. Karena ya suka neliti-neliti. Ini yang berapa ya, yang berapa. Yang jelas lebih dari ke 4 kali. 4 kali up, aku usir kayaknya. Dan biar tidak ada apa ya, gangguan variabel, aku tidak pakai tidak pakai di kolam renang. Hidroterapi saya lepas. Hai kok sebel ya kadang-kadang. Iya. Kon juga dan waktunya dulu terus ke nah, saya nggak di apa namanya, nggak di terapi hidro itu, nggak di kolam renang, tapi saya usil harus gini harus gini harus gini. Aku bisa nih gitu. Bisa pegang kaki, bisa cium lutut, bisa ini, bisa gini gini. Apalagi yang dawuh Pak Andre Wongso suruh gini. Gitu. Walah kok sampai ping 100 berapa kali aku bisa kan. Andre Wongso, ya Pak Andre Wongso gini-gini doang. Nah, kalau Pak Tun suruh gini. Pak Tun Semaringin, Oh, luar biasa ya. dia tuh kan guru saya juga gini. Gini sampai ini jinjit gitu kan. Masih jinjit, masih gini. Ini masih dalam gini. Tanpa hambatan apapun masih bisa. Aku pengen tahu apakah ini juga memicu terapinya ya, memicu kelenturan tubuh. Apalagi usia di atas 50 tahun. Kalau iya, wah keren. Kalau iya, iya Bu. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya dari individunya. Kan ibunya tim sangat-sangat semangat. Ibu lah kalau penting gue sebenarnya. Soalnya kan dari pikiran juga ya, ibu itu terapi ini enak mau coba ini mau coba itu. Ada kan ya mungkin orang yang mulai enak, ah udah takut mau ngapa-ngapain. Dan memang keyakinan juga, doa kuat itu juga ngaruh ya di dalam apa, di terapi ini jadi apa komprehensif lah menurut saya. Keren di terapi Makasih banyak. tak gunake kayak hati semuanya cabang di mana-mana
pegawainya keren-keren.